Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Avandi Studio, melanjutkan pembuatan aplikasi Android. Di video kali ini saya akan membahas mengenai aplikasi Intent Android. Tapi sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Intent. Jadi, Intent adalah sebuah kelas dalam Android Programming yang berfungsi untuk perpindahan halaman. Jadi, ketika kita menggunakan aplikasi Android, kita seringkali berpindah halaman. Misalkan halaman pertama halaman beranda, kemudian nanti kita pindah ke halaman profile, lalu nanti kita pindah ke halaman setting. Ya, fungsi intent di sini adalah digunakan untuk perpindahan halaman. Intent juga merupakan sebuah objek yang terdapat dalam suatu activity, di mana objek tersebut dapat berkomunikasi dengan activity yang lain, baik activity pada suatu aplikasi maupun activity di luar aplikasi. Jadi, intent ini sebenarnya merupakan sebuah objek yang terdapat dalam suatu activity. Untuk activity sendiri itu bisa berada di dalam sebuah aplikasi. Contohnya ketika kita membuka aplikasi Gojek, di sana ada activity untuk membuka beranda, ada activity untuk profile, ada activity untuk go clean dan sebagainya. Ataupun activity yang ada di luar aplikasi, misalkan kita ketika membuka sebuah fitur dalam aplikasi, kita menuju ke halaman website, kita menuju ke halaman panggilan dan sebagainya. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai intent explicit atau explicit intent. Jadi intent dibagi menjadi dua, ada intent explicit, ada intent implicit. Untuk intent explicit itu berfungsi untuk mengaktifkan komponen-komponen dalam satu aplikasi yang sama. Misalkan seperti berpindah-pindah activity. Seperti yang saya jelaskan tadi, ketika kita membuka sebuah aplikasi, misal Instagram, kita ingin berpindah activity ke halaman profile, ingin berpindah activity ke halaman setting. Nah, fungsi untuk berpindah-pindah halaman dalam satu aplikasi ini dilakukan oleh explicit intent. Sedangkan implicit intent itu kita memanggil fungsi activity yang sudah ada di dalam fungsi internal Android. Fungsi internal Android itu contohnya seperti dial number, open browser, dan lainnya. Jadi ketika kita membuka aplikasi, misalkan aplikasi Gojek, kita ingin menelpon drivernya, ya kita bisa mengaktifkan implicit intent untuk menuju halaman dial number. Untuk implicit intent, kita akan bahas di video selanjutnya. Di video kali ini saya akan membahas atau membuat aplikasi mengenai explicit intent. Jadi explicit intent itu konsepnya seperti ini. Jadi misalkan ada sebuah halaman profile Instagram, kita ingin berpindah ke halaman pengaturan, lalu kita ingin berpindah ke aktivitas. Jadi, ya ini perpindahan halaman dalam satu aplikasi ini fungsi dari explicit intent. Jadi explicit intent digunakan untuk perpindahan halaman dalam satu aplikasi seperti itu. Untuk lengkapnya langsung saja kita buat aplikasinya menggunakan Android Studio. Seperti biasa, pertama kalian buka Android Studio, kemudian create new project, pilih empty activity, kemudian isikan nama projectnya. Di sini saya berikan nama My Intent App. Lalu pilih bahasanya Kotlin, SDK-nya API 21, klik finish, kemudian kita tunggu sampai terbuka Android Studio-nya. Kemudian di sini hal yang pertama kita lakukan adalah kita akan menambahkan sebuah file XML. File XML ini digunakan untuk memberikan jarak atau layout. Namanya file XML ini adalah dimensions pakai S, dimensions XML. Kemudian kita tambahkan sebuah dimensions name. Dimension name-nya digunakan untuk menampung ukuran dari margin. Di sini saya berikan nama top margin dengan panjang 8 dp. Kemudian saya berikan margin lagi namanya large top margin, ukurannya 16 dp. Ya, seperti ini. Kemudian setelah itu saya akan memberikan sebuah string name di
file strings.xml. String name yang pertama namanya judul, kemudian kita beri nama penerapan, intent, explicit dan implicit. Ya, seperti ini. Kemudian buat sebuah string name lagi namanya pindah activity, lalu berikan isinya pindah activity. Kemudian buat lagi string name namanya activity underscore data, berikan namanya pindah activity dengan data. Lalu buat string name lagi namanya dial phone, isinya adalah pindah ke dial phone. Lalu buat string lagi yaitu browser, isinya menuju website kampus, jadi kita akan mengisikan alamat website kampus kita. Lalu buat sebuah string yang terakhir, new activity, berikan nama ini adalah activity baru. Ya, seperti ini. Kita sudah mengisikan file yang dibutuhkan. Nanti tinggal kita panggil di dalam layout. Ya, di sini buka main activity, kemudian kita ubah dulu layoutnya dari constraint layout ke linear layout. Ya, ini ubahnya harus manual ya. Yang bawah juga /linear layout. Setelah itu kita desain menggunakan tampilan antarmuka yang drag and drop saja. Di sini kita cari orientasi untuk linear layout, kita ubah ke vertikal. Untuk text view-nya ini ID-nya kita biarkan saja. Kemudian yang linear layout tadi belum ditambahkan padding, kita tambahkan paddingnya. Ya, paddingnya itu large top margin, tadi ada typo, jadi marginnya itu 16 dp. Ya, seperti ini sudah ada marginnya di linear layout. Untuk text view, teksnya kita panggil saja yang string judul, kemudian kita ubah ke tengah, layout gravity center in horizontal kita set true. Ya, seperti ini sudah. Kemudian kita tambahkan sebuah komponen baru, kita tambahkan komponen button. Ya, komponen button, kemudian kita berikan ID button pindah activity. Ya, seperti ini. Lalu teksnya kita ubah juga menjadi string pindah underscore activity. Lalu untuk marginnya, margin top jarak spasi dengan yang di atas kita berikan top margin, large top margin dari 16 dp. Untuk warna buttonnya kita juga bisa ubah. Di sini saya ubah menjadi merah muda. Ya, seperti ini. Kemudian kita tambahkan sebuah button lagi, tinggal di copy paste saja ya. Tambahkan button lagi, kemudian berikan nama button activity data. Untuk teksnya activity underscore data untuk namanya. Ya, kemudian kita pindah posisinya, kemudian kita ubah backgroundnya seperti pada video. Kemudian untuk marginnya ini terlalu besar, marginnya pakai yang top margin biasa aja. Ya, seperti ini. Untuk tampilan antarmuka explicit intent cukup seperti ini saja. Selanjutnya kita langsung ke coding program, tapi sebelumnya kita tambahkan dulu sebuah activity baru namanya activity baru. Kemudian generate layout filenya dicentang sehingga otomatis dia akan membuat file XML-nya. Ya, ini kita sudah buat activity baru, kita buat activity lagi untuk yang activity data. Berikan nama activity data seperti ini, generate layout filenya tetap centang. Ya, kita sekarang punya 3 activity. Kita buka yang main activity dulu. Kita akan menerapkan tapi kita akan menginisialisasi variabelnya dulu. Ya, kita buat inisialisasi variabel untuk pindah activity, sesuaikan dengan ID-nya. Tadi ID-nya adalah button pindah activity. Kemudian kalau ada error, alt enter saja. Lalu kita panggil button pindah activity set on click listener, kemudian this. Seperti ini untuk yang button yang pertama, inisialisasi button yang pertama. Kemudian untuk inisialisasi
variabel pada button yang kedua, kita berikan nama variabelnya adalah button activity data. Kemudian FanView BID sesuaikan dengan ID-nya button activity data. Kemudian kita berikan action button activity data titik set on click listener this. Kemudian kita tambahkan sebuah view kalau merah alt enter saja, otomatis dia akan menambahkan library-nya view on click listener. Nanti jika ada error di main activity, klik alt enter saja, nanti dia akan menambahkan sebuah function namanya on click listener. Lalu parameternya kita ubah ya, yang tadinya P0 menjadi V untuk memudahkan saja. Kemudian kita di sini membuat sebuah kondisi when v.id r.id btn pindah activity. Seperti itu. Kemudian di sini kita buat sebuah intent, sebuah objek namanya move activity intent. Kemudian kita tuliskan this itu activity saat ini, kemudian activity baru itu activity setelahnya. Kemudian jangan lupa start activity, move activity, ya seperti ini. Kalau tidak ada yang error, kita running programnya. Di sini saya menggunakan Visor, jadi saya menggunakan perangkat HP saya sendiri. Oke, di sini ketika kita klik button pindah activity, dia sudah berhasil untuk pindah ke activity baru, tetapi masih kosong. Maka dari itu di sini kita tambahkan sebuah isi, kita tambahkan text view nanti. Tapi sebelumnya kita ubah dulu layoutnya menjadi relative layout. Ya, seperti ini. Kemudian untuk text view-nya tinggal drag and drop saja. Kemudian untuk ID-nya nggak usah diisi, nggak apa-apa. Untuk teksnya kita ubah ke string new activity. Size-nya kita ubah 16 sp. Lalu center in parent supaya berada di tengah. Ya, seperti ini. Untuk layout yang activity baru cukup simpel saja. Oke. Selanjutnya yang layout yang activity data kita ubah on-screen layout ke relative layout. Lalu kita tambahkan text view juga sama, tapi di sini kita tambahkan ID-nya namanya TV activity data. Lalu untuk posisinya center in parent kita set true. Ya, seperti ini. Kemudian size-nya kita ubah menjadi 16 sp. Untuk teksnya nanti akan berubah secara otomatis, kita set di main activity.kt-nya. Oke, ya ini kita run lagi. Untuk pindah activity sudah tampil ya yang tadi tambahan text view-nya. Nah, di sini untuk yang button yang kedua belum tampil, maka dari itu kita berikan aksinya. Di sini kalian buka activity data.kt. Di sini nanti akan ada activity dengan membawa data. Untuk menerapkan activity dengan membawa data, kita buat dulu sebuah companion object, buat sebuah konstanta variabel namanya extra wake, kemudian extra name, isinya sama extra wake dan extra name. Lalu kita buat inisialisasi variabel namanya TV data, dia adalah komponen text view, ID-nya jangan lupa harus sama. Lalu kita buat sebuah variabel lagi namanya wake. Di sini kita berikan intent get integer extra. Jadi wake ini nanti tipe datanya integer, default value-nya adalah 0. Jadi kalau misalkan dia tidak ada datanya, dia nilainya 0. Kemudian untuk name itu get string extra-nya itu tipe datanya string. Lalu untuk teksnya nanti otomatis dia akan berubah sesuai dengan yang kita inputkan. Misalkan di sini namanya siapa, beratnya berapa. Nanti kita set nilainya di main activity. Ya, di sini kita inisialisasikan dulu button activity data. Kemudian kita buat sebuah objek intent namanya move data. Ini intent this, intent tujuannya adalah activity data class.java. Kemudian di sini kita put extra, pakai activity data titik extra name. Untuk string pakai petik, ya seperti ini. Lalu yang wake itu bentuknya integer, extra wake, kemudian kita berikan ukurannya misalkan 60.
Lalu jangan lupa pakai start activity untuk menjalankan intent. Seperti ini, kemudian kita coba untuk running aplikasi kita. Menggunakan visor, kalian coba download visor ya. Ya, kemudian kita coba klik pindah activity, sudah pindah ke activity baru. Pindah activity dengan membawa data, ya ini sudah tampil ya, nama Avandinat berat 60 kg. Jadi aplikasi kita sudah berhasil menerapkan intent, tidak ada yang error. Ini untuk intent eksplisit. Semoga kalian dapat berhasil juga menerapkan di tempat kalian, di laptop kalian masing-masing. Di pertemuan selanjutnya saya akan membahas mengenai implicit intent. Jika ada pertanyaan, silahkan komentar di kolom komentar yang ada di bawah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.